Proses rekapitulasi tingkat provinsi untuk Pilgub Jakarta 2024 baru memasuki tahap awal dan sudah dibacakan hasil rekapitulasi di Kepulauan Seribu oleh jajaran komisioner KPU setempat. Dan tadi sudah diterangkan oleh pihak KPU Kepulauan Seribu hasil perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono sebanyak 6.578 suara. Pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana 653 suara. Dan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno sebanyak 7.456 suara. Tidak ada perbedaan angka dari hasil rekapitulasi yang diumumkan hari ini dengan proses rekapitulasi yang sudah berlangsung beberapa hari lalu oleh KPU Kepulauan Seribu. Kita masih berbincang juga bersama pengamat politik Adi Praitno. Mas Adi, ini kalau melihat data yang ada sekarang dari proses rekap di Kepulauan Seribu, di hari ini dengan hasil yang berlangsung di Kabupaten Kepulauan Seribu beberapa hari sebelumnya tidak ada yang berbeda. Walaupun ini kita masih harus menunggu untuk kota-kota yang lain ya. Tapi Anda punya pandangan mungkinkah terjadi perbedaan jumlah suara di rekapitulasi tingkat provinsi, Mas? Ya, saya kira kalau kita membaca rata-rata secara umum, memang agak sulit menemukan hasil rekap ya, yang sudah dilakukan secara berjenjang dan bertahap yang dilakukan oleh kawan-kawan komisioner di Jakarta, mulai dari tingkat TPS, kemudian kecamatan, kemudian kabupaten hari ini yang kemudian sudah diumumkan di Kepulauan Seribu salah satunya dan nanti tingkat provinsi. Tapi biasanya rata-rata secara umum, karena yang titik krusial ada perbedaan itu biasanya di tingkat dari TPS ke kecamatan. Nah, setelah itu praktis biasanya kalau sudah sampai pada kabupaten untuk menuju ke provinsi, agak sulit sebenarnya untuk menemukan akan ada selisih suara, karena memang suara yang sudah dimulai dari TPS itu sudah dilakukan secara sistematis. Yang kedua itu dihadiri oleh semua saksi dan dihadiri oleh begitu banyak orang yang saya kira memang proses penghitungannya cukup berjenjang dan sudah dibuktikan ya dengan bukti-bukti hasil yang saya kira sudah didokumentasikan. Dan salah satunya misalnya sudah melalui serokap yang diupload oleh kawan-kawan KPU. Jadi dalam konteks itulah sulit bagi saya untuk memberikan satu argumen bahwa akan ada selisih suara misalnya yang akan muncul di rekap ya di level provinsi. Karena memang kalau sudah penghitungannya dari TPS, kecamatan, dan kabupaten, itu tidak ada sesuatu yang berbeda secara signifikan, tentu menjadi tanda tanya kenapa pada level provinsi ada sesuatu yang kemudian dianggap berbeda. Jadi dalam konteks itulah kalau kita mempelajari penghitungan ya rekap hasil pemilu mulai dari Pilpres kemudian Pileg dan Pilkada rata-rata kalau sudah pada level provinsi semuanya sepertinya akan sama dengan hitung yang sudah dilakukan secara manual oleh KPU di level kabupaten, provinsi dan tingkat ke kecamatan. Saya kira di situ konteksnya. Oke. Sambil kita juga melihat visual terakhir tadi informasi yang kami terima di arena rekapitulasi tingkat provinsi di KPU DKI Jakarta sekarang sudah masuk masa skorsing, tinggal menunggu proses lanjutan lagi untuk rekapitulasi atau pengesahan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten kota di wilayah lain. Di tingkat kota tinggal sekarang Jakarta Pusat, Barat, Selatan, Timur, dan Utara. Sehingga kalau Anda merasa bahwa angka yang didapatkan dari rekapitulasi kabupaten kota ini tidak akan jauh berbeda dengan hasil di tingkat provinsi, sudah bisa ketebak dong sebetulnya hasil dari proses Pilgub Jakarta ini bisa berjalan 1 atau 2 putaran. Nah, itu yang sebenarnya agak sulit sebenarnya, Mas. Kalau kita membaca data-data serekap misalnya yang direkap secara manual, kan semua orang sudah bisa menjumlahkan soal kemungkinan Pilkada Jakarta 1 putaran misalnya 50,07. Tapi bagi saya tidak ada argumen dan data apapun yang paling valid selain pengumuman resmi yang akan disampaikan oleh kawan-kawan komisioner KPU di Jakarta yang konon tanggal 9 Desember akan diumumkan soal hasil resmi ya, hitung manual yang dilakukan mulai bertahap dan berjenjang dari TPS, kemudian kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Jadi dalam konteks itulah bagi saya sebenarnya agak sulit ya untuk menjelaskan apakah akan ada 1 ataupun 2 putaran. Meski sudah mulai sangat terlihat gitu ya bahwa paslon nomor 3 kecenderungan akan mendapatkan 50,07. Tapi sekali lagi kita nunggu penghitungan di level provinsi karena
Mungkin juga di level provinsi ada suara yang ataupun kertas suara yang tidak sah yang bisa mengurangi jumlah paslon tertentu yang ini bisa berindikasi pada apakah akan ada satu ataupun dua putaran, Mas Tifal. Hmm. Jadi di situ sebenarnya rumitnya. Walaupun kita ambil contoh yang dari Kepulauan Seribu, Mas, mereka menyatakan atau ketiga perwakilan pasangan calon menyatakan setuju, tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi, tapi ada keberatan yang dilayangkan oleh saksi paslon RK Suswono atas lokasi rekapitulasi. Apakah keberatan-keberatan itu bisa mempengaruhi validitas maupun juga legitimasi dari hasil rekapitulasi di tingkat provinsi? Apakah akan berpengaruh signifikan, Mas? Saya kira tidak ya, karena yang sebenarnya menjadi acuan adalah soal rekapitulasi suara yang sudah ditandatangani dan disetujui oleh semua saksi-saksi paslon. Itu kuncinya. Jadi rekap di tingkat TPS, kemudian di kecamatan termasuk di kabupaten, kalau sudah ada kesepakatan dari semua saksi, saya kira itu adalah bukti-bukti yang paling valid ya terkait dengan hasil yang dilakukan secara manual dan berjenjang yang dilakukan oleh Komisioner KPU di Jakarta. Mungkin nanti itu akan terjadi soal apa yang akan disampaikan oleh tim Ridho misalnya, akan melaporkan gitu ya Komisioner KPU Jakarta yang mungkin ada hal-hal lain yang di luar terkait dengan pencoblosan yang dinilai ada sesuatu yang perlu diluruskan. Jadi dalam konteks itu menurut saya kalaupun toh ada keberatan soal apa namanya rekap hasil, Baik. itu tidak akan mempengaruhi hasil pemungutan suara yang sebenarnya sudah dihitung dan sudah disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing saksi. Termasuk soal nanti kita akan coba diskusikan masalah aduan yang disampaikan oleh pasangan Ridho kepada DKPP terkait dengan proses berjalannya Pilgub Jakarta ini. Tapi nanti kita akan lanjutkan ya Mas ya. Kita jeda sebentar. Kami akan segera kembali saudara. Tetap di Breaking News. Ki Hans, Jappa-Jappa Rimangkasara. Jalan-jalan, let's go! Seru-seruan dengan Banana Boat di Pantai Bosowa. Bertualang di Geopark Ramang-Ramang dan Leang-Leang. Main ATV dan Kongko-Kongko di Dupli